Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Setelah kita mempelajari tentang kurikulum merdeka, kurikulum paradigma baru, saat ini kita akan mengetahui bagaimana atau apa itu merdeka belajar untuk anak didik kita. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan. Tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan untuk siswa atau murid kita. Merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Pendidikan memerdekakan termaktub dalam 3 semboyan atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo artinya di depan kita sebagai guru dapat memberikan contoh. Ing Madya Mangunkarsa di tengah guru memberikan semangat atau sebagai penyemangat memotivasi murid-murid kita. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yaitu di belakang seorang guru harus dapat memberikan dorongan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki siswa. Apa visi dari Merdeka Belajar? Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri dan berkeberadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila, yaitu yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkemerdekaan global. 6. Profil pelajar Pancasila. Sumber daya yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah visi dari Merdeka. Kemudian transformasi pendidikan. Kenapa pada saat ini menggunakan kurikulum merdeka? Yaitu pada pandemi COVID-19 justru memberikan potensi akselerasi kebijakan Merdeka Belajar tersebut. Transformasi pendidikan yang berpusat pada siswa. Kondisi pembelajaran jarak jauh di masa darurat COVID-19 saat ini tidak berjalan optimal. Dan hal ini meminta semua pihak yang terlibat, yaitu guru, orang tua, siswa, untuk keluar dari zona nyaman selama ini, sehingga akan semakin melatih karakter adaptif, inovatif, dan kreatif untuk semuanya. Pemanfaat teknologi pada PJJ ini tidak hanya dilakukan secara daring atau online, tetapi juga dapat melalui berbagai media pembelajaran seperti belajar dari rumah di TVRI dan belajar di radio RI dan sebagainya. Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton dan untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia serta menyenangkan bagi siswa. Konsep Merdeka Belajar dapat diartikan bahwa pendidikan dapat dilakukan dalam beragam waktu dan tempat. Proses belajar bukan hanya di ruang kelas, namun dapat diciptakan proses pembelajaran yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, termasuk di rumah. Saat ini peran guru dan sekolah sebagai fasilitator pendidikan untuk memfasilitasi merdeka belajar dari anak didiknya. Layanan pendidikan berbasis daring muncul di mana-mana. Akses pembelajaran dapat diperoleh dari berbagai sumber. Mengapa Merdeka Belajar? Mengapa harus diterapkan Merdeka Belajar? Yang pertama, anak memiliki potensi, talenta, perhatian, dan keunikan masing-masing. Anak yang satu dengan anak yang lain memiliki talenta dan keunikan sendiri-sendiri. Tidak ada anak yang memiliki talenta dan keunikan yang sama persis dengan anak lainnya. Tetapi dalam perkembangannya, anak pada usia yang hampir sama memiliki kedekatan kesamaan antara satu dengan yang lain.
bahwa pada usia yang hampir sama memiliki kedekatan kebersamaan antara yang satu dengan yang lain, maka pemerintah menjalankan pendidikan yang mengatur tentang usia sekolah dan perjenjangannya pada jalur formal. Atas dasar pertimbangan bahwa anak yang satu dengan anak yang lain memiliki talenta dan keunikan sendiri, maka pemerintah menyelenggarakan pendidikan SMK, SMK, dan SMA serta perguruan tinggi dengan berbagai fakultas, jurusan, dan prodi, sehingga memfasilitasi semua keunikan-keunikan yang dimiliki anak-anak tersebut. Yang kedua, sekolah umum juga menyelenggarakan berbagai program seperti program akselerasi, program atensi, dan keberbakatan. Merdeka belajar itu yang utama adalah belajar menyenangkan. Belajar itu menyenangkan jalurnya, pendekatannya, metodenya, tekniknya, serta strateginya, serta tempatnya. Kemudian, agar belajar dapat menyenangkan, perlu dirancang oleh guru, murid, kumpulan murid, satuan pendidikan, orang tua, pemerintah, dan stakeholder yang ada. Tempat belajar harus menjadi taman, sedangkan taman adalah tempat yang bermain, berwarna-warni, penuh kegembiraan, penuh kesenangan. Esensi dari Merdeka Belajar antara lain, kemerdekaan berpikir dan bertindak dalam kegiatan pembelajaran. Anak diberi kebebasan untuk mengekspresi dan mengeksplorasi ide, gagasan, dan imajinasinya dalam diskusi maupun karya. Kemajuan pembelajaran bagi anak usia dini harus mengutamakan proses yang dikemas dalam kegiatan bermain dan permainan. Anak usia dini melaksanakan kegiatan belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar. Anak selalu senang, nyaman, dan merdeka belajar. Konsep dari Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih kegiatan belajar yang diinginkannya serta memenuhi hak anak, yaitu bermain. Memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak bukan hanya tentang mengajarkan anak cepat membaca, menulis, dan berhitung saja. Sumber belajar di lingkungan terdekat anak, menggunakan media konkret atau nyata, menerapkan pembelajaran saintifik, memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pengalaman belajar melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan atau 5M. Sebagai fasilitator, guru perlu mempersiapkan lingkungan belajar yang kondusif, mengelola pembelajaran dengan efektif, memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Guru perlu mengenali kecepatan belajar anak dan menghargai berbagai individu yang mampu belajar mandiri. Terima kasih. Serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat.